Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan untuk beribadah melalui tayangan virtual yang dilakukan di rumah bersama keluarga. Dengan motivasi dan tujuan yang sama, memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan namanya, serta mendengarkan isi firman-Nya. Kita tahu bahwa masa pandemi COVID-19 berdampak luas bagi kehidupan kita semua. Untuk itu, agar umat memiliki kekuatan iman mempertahankan jati diri sebagai anak-anak Allah, sekalipun menghadapi tantangan dan penderitaan di masa pandemi ini, maka pada ibadah saat ini kita akan mengangkat tema jati diri anak Allah. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah Tuhan hadir di dalam ibadah saat ini. Kita bersama-sama angkat pujian Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Bersama-sama kita khususkan kebaktian kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 10 kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Segenap hati dan jiwa
Jemaat yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima hukum kasih yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, dengan mengaca pada kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika kita belum bisa menjalani hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seluruhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Marilah kita ungkapkan penyesalan dosa kita dengan nyanyian yang diambil dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Suaramu kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku dikekutkan di bawah saudaramu. Aku datanglah, Tuhan padamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapapun kehidupan kita yang penuh dengan pelanggaran dan dosa, tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyatakan pertobatan kita, Tuhan berkenan mengampuni. Sebagaimana kasih Tuhan yang dianugerahkan, seperti diwartakan di dalam berita anugerah yang disaksikan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Selanjutnya petunjuk kehidupan yang baru yang akan kita nyatakan di dalam kita melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan sebagai orang yang peroleh pengampunan. Demikian sabdanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah. Selanjutnya petunjuk kehidupan yang baru yang akan kita nyatakan di dalam kita melangsungkan hidup. Demikian sabdanya di dalam Roma Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama kita nyatakan rasa syukur kita. Demikian juga kesanggupan kita untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 339. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Laskar, maju laskar Kristus. Sebelum firman Tuhan bersama-sama kita dengarkan dan kita renungkan, bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang setia memelihara umat kepunyaannya, demikian pula kami yang mengaku sebagai milik-Mu, yang pada saat ini bersama-sama dengan jemaat kepunyaan-Mu sungguh merindukan akan pengajaran-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga sabda Tuhan yang tidak kami dengar dan kami renungkan, kami dimengertikan bagaimana kami harus melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan di dalam segala situasi yang kami hadapi, kami tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami. Karena kami yang beroleh pengajaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan pada saat ini bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan dari Injil Matius pasal 13. Kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-40. Saya ulangi, Injil Matius 13 ayat 24 sampai ayat 30. Dan kita teruskan ayat 36 sampai ayat 43. Mari bersama-sama kita persiapkan kitab suci kita. Sekali lagi dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Demikian sabdanya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian sabda Tuhan menurut Injil Matius. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya, memelihara serta melaksanakan firman itu di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini dengan tema setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti bagaimana kita setia beriman di dalam situasi yang penuh dengan tantangan, juga di dalam penderitaan, ini akan dapat kita mengerti kalau kita menghayatinya dan melakukannya sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan melalui perumpamaan ini, memang perumpamaan ini sangat akrab atau tidak asing bagi masyarakat Yahudi pada saat itu. Tetapi tidak setiap orang mengerti semuanya dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Termasuk para muridnya pun tidak semuanya memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu para murid meminta penjelasan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam hal ini Tuhan Yesus pun memberikan penjelasan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan yang disampaikan melalui perumpamaan itu, seperti pada ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Dengan jelas di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan murid-muridnya. Dikatakan orang yang menabur benih yang baik adalah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Adapun ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan yang dimaksud ini adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Lalang ialah anak-anak si jahat. Adapun musuh yang menabur benih lalang ini adalah iblis. Dan waktu menuai atau waktu panen ialah akhir zaman. Adapun para penuai ini adalah para malaikat Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perumpamaan ini sebenarnya menggambarkan bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini merupakan kesempatan untuk terus bertumbuh. Dan harus kita sadari pula bahwa di dalam perjalanan atau di dalam proses pertumbuhan yang kita jalani, selalu ada pengaruh jahat yang memang berupaya untuk merusak yang baik. Karena itu kita harus waspada supaya di dalam kehidupan kita ini jangan sampai terpengaruh oleh tindakan atau perbuatan jahat yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini juga hendak mengajarkan, mengingatkan kita sekalian bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ini selalu ada kuasa jahat yang sedang dan terus berusaha untuk menghancurkan atau merusak kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana yang digambarkan di dalam perumpamaan ini, seperti benih gandum dan lalang yang tumbuh bersama. Antara lalang dan gandum yang memang sama wujudnya, sampai-sampai sulit untuk dibedakan, apalagi dipisahkan. Hal ini
kadangkala juga membuat setiap orang keliru dalam menilai seseorang. Bahkan di dalam kehidupan kita juga sering kita mengalami di dalam kitab menaruh penilaian terhadap sesama, terhadap orang lain. Kita seringkali menilai seseorang hanya secara fisik yang kelihatannya baik. Ini seringkali dinilai sebagai yang baik, padahal belum tentu yang kelihatannya baik ini hatinya juga baik. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan bersama yang saling mempengaruhi ini, di mana si jahat yang terus berusaha untuk menghancurkan atau merusak, namun di dalam hal ini, kesadaran kita terhadap adanya kejahatan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kehidupan yang kita jalani. Kita tidak perlu menghakimi, kita tidak perlu menilai mereka, bahkan kita tidak perlu memusnahkan keberadaannya. Sebagaimana yang digambarkan dengan para pekerja yang ada di ladang gandum itu yang ingin mencabut lalang. Sebagaimana di dalam perumpamaan ini. Karena itu diperlukan kesabaran. Sebagaimana kesabaran tuan si pemilik ladang. Yang harus juga diikuti oleh para pekerja-pekerjanya. Sehingga ada kesempatan dari kedua benih itu untuk terus bertumbuh sampai menghasilkan buah. Dan dari sini akan tampak nyata mana yang tanaman gandum dan mana yang lalang. Dan masa panen nantinya atau masa penuaian yang menggambarkan pada akhir zaman. Maka para penuai ini akan memisahkan lalang-lalang itu dari gandum yang sangat diperlukan dan akan membakar lalang itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga yang disampaikan melalui perumpamaan ini adalah pengajaran tentang ketaatan dan kesetiaan orang percaya terhadap perintah atau kehendak Allah. Artinya, Tuhan Yesus menghendaki agar anak-anak kerajaan surga atau orang-orang percaya itu senantiasa hendaknya setia dan taat untuk melakukan kehendak Allah. Meski berada di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan ketidakadilan, penuh ketidakbenaran, di dunia yang penuh dengan kecurangan, kesulitan, bahkan di dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan hidup, Tuhan kehendaki supaya kita tetap setia. Sebab Roh Kudus akan memimpin dan memberi kekuatan bagi setiap anak-anak Allah yang setia berjuang untuk menyatakan kebenaran dan berpegang teguh kepada kuasa dan kasih Allah. Dan dalam situasi yang sulit sekalipun, bukan tidak mungkin, karena Tuhan Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, yang terus berkenan untuk memberikan pimpinan dan memberikan kekuatan serta pertolongan. Justru dalam situasi ini menjadi kesempatan bagi orang-orang percaya untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan yang dijalani. Sebagaimana kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, yang kita hadapi setiap hari. Banyak orang di sekitar kita
yang berlaku tidak benar, berlaku tidak jujur, bahkan berlaku tidak baik. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang mengaku beriman, percaya kepada Kristus, kita tidak akan terpengaruh dan ikut melakukan seperti yang mereka lakukan. Tetapi kita tetap akan terus melakukan yang baik dan yang benar. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita sebagai anak-anak Allah akan tampak. Kehidupan yang menyinarkan cahaya kebenaran. Kebenaran kasih Allah di dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang setia memelihara kehidupan iman kami. Firman-Mu yang sungguh menyadarkan, menguatkan, dan mengajar kami untuk hidup terus bertumbuh di dalam proses perjalanan kehidupan yang kami jalani. Biarlah sungguh-sungguh kami membuka hati untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih atas kemurahan dan kasih setia-Mu melalui pengajaran sabda-Mu. Dan pada saat ini bersama-sama dengan jemaat milik-Mu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu secara khusus di dalam kehidupan kebersamaan kami, meski kami masih harus tetap menjalani peribadatan kami dari rumah kami masing-masing. Namun demikian kami juga tetap boleh merasakan kemurahan dan kasih setia Allah di dalam memelihara apa yang menjadi keperluan hidup kami. Namun demikian ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, keluarga-keluarga milik-Mu, yang menjadi kebutuhan hidup setiap hari, biarlah Tuhan terus penuhi melalui pekerjaan yang kami jalani, menjadi sarana di dalam kami menerima berkat-Mu. Demikian juga pergumulan kami sebagai orang tua, di dalam kami mendampingi anak-anak dan anggota keluarga kami masing-masing.
sekalipun kami tidak mampu mengungkapkan apa yang menjadi persoalan hidup kami antara yang satu dengan yang lain dari keluarga-keluarga kepunyaanmu yang ada di GKJ Bantul secara khusus. Tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong, memampukan kami sekalian di dalam kami menyikapi segala persoalan hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa melibatkan Allah yang berkuasa atas hidup kami di dalam setiap persoalan dan di dalam segala situasi yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak kami yang sedang dalam proses belajar, baik yang ada di tingkat dasar, tingkat menengah atas, tingkat menengah pertama, bahkan yang di perguruan tinggi sekalipun. Kami percayakan setiap perjuangan anak-anak kami di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Dan apa yang menjadi pergumulan dan harapan anak-anak kami, Tuhan berkati. Dan demikian pula kami yang pada saat ini bersama-sama bersekutu dengan jemaat-jemaat kepunyaan Allah di mana-mana tempat. Kami secara khusus yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, kami boleh menyatakan syukur kami, meski kami juga masih di dalam suasana yang penuh dengan batasan-batasan karena situasi pandemi virus corona. Tetapi kami tetap boleh melakukan aktivitas kami yang terus-menerus dengan kami jalani penuh kewaspadaan. Dan rasa syukur kami bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Bantul bahwa besok tanggal 20 Juli Kabupaten Bantul boleh merayakan hari ulang tahunnya. Karenanya kami juga boleh mohon berkat-Mu, para pemimpin di daerah, secara khusus pimpinan daerah Kabupaten Bantul beserta jajarannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan kebijaksanaan, mampukan untuk menyatakan kebenaran, keadilan. Sehingga kami masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul juga merasakan damai sejahtera. Dan secara umum bersama-sama dengan masyarakat di negeri ini, kami mohon berkat-Mu untuk pemerintahan bangsa ini. Tuhan berikan kemampuan dan Tuhan berikan kebijaksanaan. Lebih-lebih setiap usaha pemerintahan bangsa ini untuk berupaya menghentikan penyebaran virus corona, supaya kami semua warga bangsa ini cepat berada di dalam situasi aman, nyaman, tentram, bahkan kerinduan kami untuk kembali beribadah bersama-sama di tempat ibadah. Itu sungguh menjadi kerinduan dan pengharapan kami. Karena itu berkati setiap permohonan dan pengharapan kami supaya penyebaran virus corona di negeri ini segera terselesaikan. Ya Tuhan, menyadari keterbatasan kami. Banyak hal yang ingin kami ungkapkan, tetapi kami tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu dari semua yang kami harapkan. Tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong, bahkan akan menyempurnakan apa yang menjadi permohonan kami. Demikian pula perjalanan hidup kami yang akan kami jalani pada hari-hari mendatang, kami percayakan sepenuhnya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan janganlah ampuni kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia memelihara hidup kita. Tuhan berkenan mengutus kita sekalian di dalam kita melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu pengutusan yang dari Allah bersama-sama kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan kita melangsungkan kehidupan kita pada hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.